Welcome to Gaskan Podcast. Brum brum. Oke, jadi hari ini tuh selamat datang di podcast pagi ini, yang dimana kita tuh bakal ngobrolin hal-hal yang sangat menarik untuk Gen Z. Di sini tuh kita bahas tentang hal yang kita pendam, kayak stres, overthinking dan lain-lain. Dan di sini saya ditemani oleh teman saya, yaitu Hai, aku Putri. Dan tentunya pada hari ini juga kita ditemani oleh 4 teman kita yang hebat. Dan mari kita perkenalan dulu yang pertama. Hai, aku Aslia, mahasiswa semester 4 yang lagi jungkir balik dan lagi pusing-pusingnya sama tugas kuliah. halo. Kamu? Hai, aku Cindy, lagi berproses menyembuhkan diri. Berproses ya ini? Iya. Kalau kamu? Oke, halo, nama saya Melda, mahasiswa menuju tingkat akhir yang agak stres. Oke, yang ini yang paling ganteng tamu kita pada hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Faras. Mungkin saya lagi di mana lagi berproses untuk kedepannya lebih baik lagi, karena kemarin terlalu banyak masalah yang buat saya down akhir-akhir ini, dari masalah keluarga, masalah hubungan dan lain-lain. Sangat dalam ya. Kayaknya sangat dalam ya semua tamu kita hari dalam ini ya. banget. Jadi by the way, di sini tuh kita bakal bahas tentang mental health, dimana kan mental health ini sangat Penting lah ya. sangat penting di kalangan Gen Z sekarang. Betul. Kayak dikit-dikit mental health, stress, anxiety, apalah begitu. Jadi saya mau tanya-tanya dulu nih ke teman-teman kita. Menurut kalian mental health itu apa sih? Mulai dari Aslia dulu mungkin. Apa sih itu menurut kalian? Menurut kamu apa itu sih? Apa sih mental health itu? Menurut aku dulu ya. Menurut aku sih mental health itu dimana perasaan mental seseorang lagi baik-baiknya, yang seperti dimana kita bisa makan, menikmati makanan, jalan dengan teman-teman, dan seharusnya memiliki mental health yang baik juga nggak bisa kalau kita memiliki tekanan yang mengganggu. Ya, I think that's all. Oke, kalau menurut Cindy gimana? Kalau menurut aku, mental health itu kondisi kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan bekerja dengan baik. Benar sekali. Kalau menurut Kamelda nih, semester akhir yang lagi pusing-pusingnya tadi katanya, apa sih mental health bagi kakak Melda semester akhir khususnya? Oke, jadi menurut saya pribadi, mental health itu bukan artinya seseorang tidak memiliki masa stres, tapi bagaimana seseorang itu bisa bertahan atau bagaimana dia memproses dirinya bisa kembali ke keadaan normal saat mengalami masa down begitu. Terlihat beda sekali ya penjelasan dari setiap orang, apalagi kayak Melda ini. Dia menjelaskan tentang proses dan bertahan hidup. Gimana berdasarkan pengalaman dia bertahan di semester akhir. Nah, ini nih yang paling dalam nih tadi nih, penjelasan tentang dirinya sendiri. Yang paling ganteng di belakang. Oh iya, kenapa? Iya, Faras, gimana sih menurut kamu tuh mental health? Jadi menurut saya itu mental health ya, dimana seseorang itu bisa mengatur, menentukan arah kehidupannya itu gimana ke depannya, seperti itu. Jadi mental health juga itu menentukan bagaimana seseorang mengatasi atau yang lagi mengalami masalah berhubungan sosial atau masalah keluarga dan lain-lain, seperti itu, Kak Putri. Jadi menurut Faras tadi itu mental health itu tentang masalah yang ada di diri sendiri, betul? Ini dapat mempengaruhi kesehatan psikologis dan lain-lain, seperti itu kan, Kasrul. Oke. Mungkin itu tadi adalah definisi dari mental health untuk berbagai tamu kita. Mungkin ada yang tentang masalah hidup, ada yang tentang stres. Jadi mental health itu beda-beda setiap orang. Mungkin ada yang tentang anxiety, stres atau bagaimana. Betul sekali. Dari menurut kalian nih pasti ada pengalaman tertentunya nggak sih yang Betul sekali. yang berdampak kepada mental health kalian? Bisa sharing atau cerita sedikit
sedikit saja mungkin ya. Ada nggak sih menurut Kak Aslia nih, coba deh, ada nggak pengalaman yang berpengaruh di hidup kakak yang berpengaruh dalam mental? Pribadi sih yang lagi aku tuh suka down-downnya kalau lagi tugas numpuk yang sampai semester 4 iya, banyak tugas ya. Oke. sampai bisa mengakibatkan kayak breakout gitu, nggak mood. Masalah cewek ini ya. Ya, Betul sekali. Dia lebih memikirkan girls problem. Sebenarnya ada sedikit kesalahan ya guys ya. Tadi sampai di mana Kak Aslia? dia lebih memikirkan breakout. Oh, breakout. Masalah Breakout- utama breakout cewek itu. pasti. Iya. Oke, lanjut Kak, gimana? Cewek kalau udah breakout otomatis udah gamut bersosialisasi. Bener sih, bener. Terus kan kebanyakan cewek orangnya nggak bisa sendiri banget nih. Aku tuh orangnya nggak bisa sendiri banget. Suka bersosialisasi, suka hangout sama teman-teman. Nah, jadi pas breakoutnya ini ya nggak mood bersosialisasi lagi, bikin stres, begadang ya. Lagi dengan tugas-tugasnya. Nah, betul, tugas udah numpuk. Ya, siklusnya berputar di situ-situ aja. Dan agak sulit untuk keluar dari posisi itu sih. Pengalamannya cukup menarik. Dari sekarang bagaimana kakak caranya mengatasi? Betul. Kalau Ya, misalnya mengatasi kakak itu permasalahan itu deh. kalau Gimana? misalnya stres dan Ah, ah. tugas numpuk atau misalnya lagi breakout gitu, pelariannya kakak apa? Pelarian Kak Aslia yang apa? Kalau aku sih pribadi lebih suka nonton video-video motivasi dulu nih untuk mengembalikan semangat. Lihat orang-orang yang udah sukses. Kalau kita nggak boleh berlama-lama di posisi itu, kita harus punya motivasi untuk bangkit lagi, mulai ngerjain tugas, mulai menata. Nah, itu aja sih. Nah, itu ya tips yang bagus juga ya Kak Asrul ya. Jadi mencari motivasi dari video-video Bener gitu banget. supaya kepercayaan dirinya balik lagi, Benar-benar. termotivasi Apalagi dengan lagi. breakout itu kan pasti mengurangi rasa percaya diri Betul, Aslia. betul banget. Oke, nah tadi itu dari Kak Aslia, mari kita dengarkan dari kakak semester akhir kita. Menurut kakak ada nggak sih pengalaman kakak yang berpengaruh dengan mental health-nya kakak dan bagaimana caranya kakak mengatasi? Oke, thank you. Menurut pengalaman pribadi, beberapa semester sebelumnya, semester 1, 2, 3, 4 dan saat ini semester 6, hal yang paling merusak atau bikin mental down, salah satunya itu membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain. Terutama dengan teman kelasnya. Ya, jadi sering berpikir saya bisa tidak ya seperti mereka, dan ini dampaknya saya jadi tidak suka berinteraksi dengan orang lain, jadi anxiety and masih banyak lagi. Kemudian untuk solusinya, akhir-akhir ini saya baru menyadari bahwa hal itu salah. Saya terlalu jauh dari interaksi dengan orang lain. Saya tidak punya teman yang banyak karena saya malas berinteraksi. Salah satu solusinya yaitu saya mulai mengikuti kegiatan yang bermanfaat di kampus yang mengharuskan saya untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian saya kurangi media sosial supaya saya tidak terlalu insecure dengan pencapaian orang lain. Jadi di Sekian. sini tuh Kak Imelda insecure dengan pencapaian dia dibandingkan orang lain. Padahal setiap orang itu sebenarnya punya Pasti iya. ada Iya. betul punya Pastinya berbeda-beda. dan- ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Bener Jadi banget. insecure itu sebenarnya bisa dikurangi Tanggal sedikit. kayaknya orangnya dulu suka insecure. Iya. Gitu. Dan lagi permasalahan cewek ya insecure. Insecure. Tapi insecure-nya kali ini beda, Hmm. bukan tentang penampilan atau apapun itu, tapi tentang proses dan Betul. pencapaian orang lain. Betul sekali. Oke. Kalau Sebenarnya sebuah bagus ya tipsnya dari Kamelda. Jadi buat kalian yang yang lagi insecure, lagi apa, silahkan merasa- fokus ke diri sendiri. Iya, pasti kalian ada potensinya masing-masing. Temukan potensi kalian dan berusaha lawan deh itu ya kak. Bener ya? Betul. Oke, kita lanjut ke kakak yang paling ganteng deh. Gimana sih kak? Apa sih pengalaman kakak yang baru-baru aja atau yang udah berlalu? Udah lama banget. Oke, bisa diceritain nggak kakak? Oke, boleh. Ini yang bikin saya down banget sedownnya. Saya kehilangan seseorang yang Duh, dalam banget nih. Dalam banget ya, oke ini daun banget ya kayaknya. Ya. Seseorang siapa tuh Kak kalau boleh tahu? Ini seorang yang spesial ya kayaknya ya. Banget nih. spesial ya, dia keluarga Sampai saya. depresi banget ya. Keluarga
beliau tuh sangat baik, kayak setiap sepulang sekolah saya tuh apa ya, selalu ingin pulang cepat karena ingin bertemu beliau seperti itu. Jadi pas beliau di rumah sakit itu suatu yang bikin saya depresi, melihat dia di ruangan ICU. Jadi kayak Aduh, jadi sedih nih guys. Maksudnya jadi ya beda. pas beliau nggak ada tuh hidup saya kayak benar-benar gak ada apa-apa gitu. Soalnya beliau yang selalu kasih saya jajan, apa ya, selalu ada buat saya. Selalu nanyain kalau pulang sekolah itu belajarnya gimana segala macam. Kan orang tua saya juga dulu jarang di rumah lah, fokus kerja. Jadi pas saya masih kecil dulu, yang kalau saya pulang sekolah, beliau lah yang selalu menunggu saya di rumah. Cuman pada semenjak beliau nggak ada, itu setiap pulang tuh serasa hampa gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada yang nanyain kabar atau gimana. Oh, maaf nih Kak, kalau misalnya boleh tahu nih Kak Faras, saat waktu yang orang terkasihnya Kak Faras itu udah nggak ada, yang Kak Faras rasain itu gimana? Itu apakah cemas gitu atau kayak anxiety, mental health? Cuma kayak apa ya, udah sulit buat cerita lagi ke orang-orang gitu. Soalnya hanya beliau lah yang selalu nemenin saya cerita gitu. Sampai itu ya, Kak? betul, jadi sampai di ruang ICU saya selalu menemani beliau sampai di titik dia emang nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa dengar saya lagi, sampai dia disolatin. Itu emang part yang bikin saya down banget seperti itu, karena beliau yang selalu kasih saya jajan. Kalau saya nggak ada apa-apa, beliau yang ngasih saya duit jajan buat beli apapun yang saya mau. Cuman karena semenjak beliau nggak ada, itu kayak saya harus berusaha keras buat beli apa yang saya mau beli gitu. Soalnya dulu tuh kalau saya mau beli apa-apa pasti beliau yang kasih saya duit langsung. Makanya sekarang semenjak mulai dewasa, beliau udah nggak ada, nggak bisa lihat saya seperti sekarang yang sudah bisa ngasilin duit. Padahal dulu rencana saya mau bawa dia keliling gitu, pas saya udah punya kendaraan buat bawa dia kemana-mana keliling. Cuman mungkin karena umurnya mungkin nggak bisa lihat sampai saya sekarang, jadi ya kayak sulit lagi gitu. Padahal saya bisa bawa dia, udah punya rencana bawa dia keliling, beliin dia baju ini, baru sekarang saya sudah punya, bisa ngasilin duit lagi buat dia. Jadi saya bisa membalas kebaikan dia waktu saya masih kecil. Cuman karena pas saya umur SMP gitu, mungkin SMP SMA beliau udah nggak ada, jadi mulai SMA lah saya cari kerja buat beli apa yang saya mau gitu. Soalnya beliau udah nggak ada yang ngasih saya duit buat beli apa yang saya mau. Jadi seperti itu mungkin pengalaman saya. Terima kasih Kak. Sebelumnya turut berduka ya Kak Faras ya. Betul sekali, turut berduka. Semangat Kak Faras. Ya di balik itu pasti ada orang-orang baik setelahnya Betul, yang bisa yang mungkin bisa menggantikan kehilangan orang terkasih. Dan tujuan Kakak untuk membanggakan kepada beliau ini harus tetap dilaksanakan ya. Betul. Jangan sampai semangatnya Kakak itu jadi hilang. Iya, benar sekali. Hmm. Oke, itu Agak atmosfernya langsung ya. beda ya, langsung. Beda ya dari insecure, dari breakout. langsung tiba-tiba bener ke banget. kehilangan terkasih. Iya. Jadi untuk kalian yang lagi kehilangan orang terkasih, keluarga, pasangan mungkin, jadi semangat yang di luar sana. Mungkin Benar. jangan biarkan itu jadi hambatan kalian untuk improve diri lagi Iya, gitu. benar. Dan tetap tunjukkan Mm-mm. bahwa kalian tuh bisa, kalian tuh bisa hadapi semua dan Betul. tunjukkan pencapaian kalian yang tinggi deh ke Betul banget, orang betul, tersebut. Betul. Oke. Bagus ya dengan cerita yang sedih nih. Jadi terinspirasi banget. Iya, betul. betul sekali. Oke, sekarang last but not least ada Kak Cindy nih. Kita pengen dengar cerita Kak Cindy, pengalaman Kak Cindy tentang mental health-nya. Dong Kak Cindy, share dong gimana? Jadi aku tuh sempat ngerasa nggak berguna. Aduh. Karena apa tuh nggak berguna? Oke.
kayak apapun yang aku lakuin selalu ngerasa nggak cukup, Kurang. Iya, sempat mikir kayak kenapa sih aku nggak pernah cukup buat siapapun. Kayak, Oke, oh ini kayaknya tentang seseorang juga ya kak Iya. ya? Mungkin ada yang nggak ngehargain kehadirannya Kak Cindy gitu. Benar banget. iya ada, Oh, ada. adalah. Oke. Terus gimana kak? Lanjut gak nih? Aduh, jangan sedih tuh. Jangan sedih dong, kenapa ya ini ya? Kok atmosfernya langsung berubah kayak Iya. sedih-sedih gitu. Di sini tuh kita cuma sharing-sharing gitu, bukan untuk narik kesedihannya. Gimana Kak Cindy? Mungkin ada lagi gitu, kan tadi kayak semuanya nggak berguna gitu. Mungkin alasannya kenapa Kak Cindy merasa nggak berguna gitu? Kayak kan aku tuh gantungin apa ya, kebahagiaan ke orang lain, Seseorang nih. iya, ke seseorang. Kayak Kayaknya kak Cindy ini anak pertama ya? iya, Oke. Oh, memang anak pertama tuh bebannya Iya, banyak emang banget. berat ya. Dia biasa cari kesenangan dan kebahagiaan tuh di luar dari keluarga. Oke kak. terus si seseorang ini menghilang dan aku selalu bertanya-tanya kayak Alasannya sebenarnya apa sih? salah apa sih, kenapa sih gitu. Oh, jadi Kak Cindy tuh kehilangan seseorang terus dia kembali ke dirinya sendiri gitu, bertanya-tanya, ini aku yang kurang gitu atau gimana? Salahin diri sendiri ya. Iya. Ya. Oh, jadi Kak Cindy ini tuh tipe orang yang people pleaser gitu, yang nggak mau lampiaskan kesalahannya ke orang lain. Pokoknya kesalahan harus di dia gitu. Padahal sebenarnya tuh bukan cuma kakak yang salah. Kan kakak tuh bukan nabi, jadi bisa salah gitu. Masih ada lagi kan mungkin? Nggak ada. Oh, sudah. Terus gimana cara kakak? Gimana cara kakak Jadi untuk? cara aku tuh Oke. kayak aku selalu self affirmation tiap pagi atau Benar, itu penting sih untuk diri sendiri kita. selalu ingetin Oke. diri kalau aku selalu cukup untuk siapapun. Mungkin bukan dia orangnya. Betul. Ya kayak seperti Kak Faras tadi yang Benar. di balik kehilangan satu orang ada pepatah mengatakan mati satu tumbuh 1000. Betul Jadi banget. kehilangan satu itu bukan berarti Kita kehilangan kehilangan dunia. semuanya, Betul. Ada Masih banyak orang di sekitar kita. Masih banyak yang sayang sama Kak Faras. betul benar. dan juga Kak Cindy. Bukan cuma Kak Faras, kita semua Betul. tentunya. Semangat guys semuanya. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang tentang pengalaman dan cara dia selesaiin itunya masalahnya mental health-nya. Nah, kalau tips and triknya nih, mungkin ada tips and trik untuk yang lagi nonton, gimana cara kakak-kakak sekalian untuk kayak bisa menghindari gitu, bisa lupa dari tapi sebelum itu, sekarang apakah masih ada mental health yang ngena di kakak? Yang mungkin cerita mental health-nya tadi masih dipendam sampai sekarang, Iya, masih dipikirkan atau bagaimana? atau mungkin sekarang ada masalah mental health yang lain gitu Kak? Mungkin Kak Aslia, apakah ada? Kalau aku sih orangnya nggak pernah kepikiran omongan orang lain. Jadi kalau masalah mental health tuh ya nggak gimana banget. Cuma di bagian tugas itu yang bikin stres. Oh, tapi sampai sekarang Aman-aman stres aja, so far so good ya Kak. Kalau Kak Farah sendiri gimana? Mungkin apakah sekarang masih ada mental health yang masih ngena di kakak, atau mungkin mental health-nya itu udah dilupain dari jauh-jauh hari? Oh, masih. Masih ya. Ya kalau lagi sendiri itu pasti terikat tentang dia. Betul. Terus cara kakak gitu mungkin bisa kasih tips and trick untuk orang yang juga kehilangan orang terkasih gitu. Mungkin Gimana yang Kak? pertama itu cari orang yang buat bisa temenin ngobrol gitu, jadi bisa ngungkapin Someone to tell. ngungkapin semua keluh kesah kalian gitu. Jadi gak hanya di kalian lah, jadi kalian bisa share ke orang-orang lain atau ke keluarga yang kalian percaya buat ceritain seperti itu. Terus ya jangan larang diri kalian menangis lah. Oh, iya. Benar banget. Keluarin aja semua tadi. Nangis tuh perlu ya guys ya. Betul. Bukan Jangan lemah. jangan dipendam-pendam terus. Baik, mending keluarin aja biar hati kalian langsung kayak lega gitu. Plong gitu. Udah pas seperti itu.
Tapi emang gitu sih kan, karena kan cowok itu harus dituntut untuk kuat ya, jadi cowok itu kadang nggak mau nangis. Padahal seperti di lagunya anaknya Ahmad Dhani yang sebenarnya kita tuh bukan Superman gitu, jadi kita juga bisa nangis gitu, nggak apa-apa nangis gitu. Jadi kalau misalnya mau nangis silahkan. Dan juga tadi Kak Farah sempat mention itu kita butuh someone to talk. Benar gitu. banget. Jadi jangan sendiri pendam apa-apa. Jadi percaya, kayak bener kalau itu ngobrol tuh Iya, nggak cari gitu. seseorang benar. Tapi ini nyambung ke Kak Cindy juga nih, kita nggak boleh ngegantungin ke orang itu. Betul. Benar. Cari kebahagiaan kita sendiri, pasti ada deh. Ada. Ya, kalau saya tuh nyari kebahagiaan itu mungkin ke main game ya. Oh, Betul. oh jadi Kak Farah ini hobi main game gitu? Main game, jadi mungkin can spend duit ke game-game kan. Kalau Just games segala macam. Ah. Seperti itu. Kalau dari aku pribadi ya mungkin orang lain ada yang lain kayak kasih nonton film, Ya. kayak gimana gitu. Kalau aku kayak beli-beli. kan kebahagiaan orang beda-beda Kak. Spend money ya. Kalau Kak Melda sendiri gimana? Apakah mental health-nya masih ada sampai sekarang atau udah dihilangin, dan kalau memang udah hilang gimana caranya tuh untuk menghilangin itu, kasih tips and triknya untuk teman-teman yang nonton. Kalau untuk mental health-nya menurut saya kayaknya masih ada, karena posisinya beberapa kali keluar atau berinteraksi sama orang itu masih sulit untuk langsung masuk di lingkungan itu. Gak gampang bonding ya. Jadi saya sulit untuk beradaptasi dengan orang lain. Jadi ini masih berusaha untuk. Jadi Kak Melda ini butuh orang-orang ekstrovert. Iya. Oh, yang bisa narik Kak Iya. Melda nih. Keluar dari zona nyamannya lah seperti itu ya. Apalagi untuk Tips and triknya untuk tips and trick, mungkin apa ya, harus berusaha untuk berinteraksi lagi, Harus dengan maksain orang. diri. Ya. Itu aja Kak. Oke, untuk yang gantungin yang gantungin kesenangan di orang lain nih. Mungkin ada tips and triknya ya, kan tadi sudah di-mention jangan gantungin kesenangan Benar. di orang lain. Mana tuh Kak? Cari kebahagiaan sendiri, pasti ada kok. Kayak Kak Farah tadi contohnya main game atau TikTokan juga tuh bisa loh. Betul sekali. Kalau itu yang Aku mungkin sih Kakak suka, lebih nggak apa-apa. ke hangout sama teman sih. Oke, kita cari ya, maksudnya cari kesenangan di luar, atau Iya, nongkrong betul. atau ngumpul bareng teman atau staycation. Itu salah satu tips dari Kak Cindy ya, bener ya. Oke. Jadi Cukup gimana? ya. Topik kita hari itu cukup hangat dan cukup dalam ya kayaknya. Tadi Kak, udah ya. ada Iya, udah benar. ada tentang insecure, Iya. udah ada kehilangan orang terkasih, gantungin kesenangan Ke orang lain. ke orang lain gitu. Jadi kayak pembahasan kali ini tuh tentang mental health yang Gen Z sangat banget. beragam, Iya, Gen Z benar, banget Gen Z gitu. banget ini. Ya, sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin kakak-kakak sekalian ada pesan untuk yang lagi kena mental health juga gimana? Ada. Oke, Oh, silakan Kak Faras Kak dulu. Faras. Oke, jadi buat orang yang nggak punya sama talk atau apa gitu kan, kalian selama ini kan punya Tuhan kan masing-masing. Benar banget. Kan Tuhan kalian tuh selalu mau dengar kalian tuh cerita kepada pada misalnya kalau di dalam Islam kan ada nasihat sendiri. Allah tuh selalu mau mendengar curhatan banyak gitu, apalagi pada saat sholat. Benar. Pada saat sujud itu Allah paling ingin ini hamba gue ini ada kenapa ya cerita. Makanya tuh per hari sholat kan 5 waktu tuh sholat. Nah setiap sholat tuh Allah manggil ingin kalian cerita gitu kepada Allah ada masalah apa. Benar. Hamba gue ini ada kenapa nih, kenapa segala macam. Mungkin yang gak punya sebuah tutor kalian bisa ya curhatan pada saat Pada Tuhan ya, kalian pokoknya semua, ya. Benar pada saat banget. kalian sholat atau beribadah. Mungkin itu dari saya. Wah, jadi Kak Faras ini tuh orangnya religius banget ya. Jadi pokoknya kita itu punya Tuhan, itu kita punya agama. Jadi ada baiknya kita kembaliin ke Tuhan, kita berserah diri ke Tuhan, kita cerita apapun ke Tuhan. Benar Karena pasti Tuhan akan nerima semua cerita kita gitu. Baik banget, sangat bagus sekali saran dari Kak Kak Faras itu. Faras. Oke. Lupa ya. Bukan itu tadi jalanan ya. Teman kalau nggak ada bahu untuk bersandar, masih ada sejadah untuk bersandar. Betul sekali Benar untuk yang banget. Islam. Gimana yang Yang lain masih ada Aku ada nih aku. Oke, Ya, silakan silakan. Kak Oke, Azlia. jadi Gen Z kayak kita nih
gampang banget ya kepikiran omongan orang lain. Benar banget kak. Nah, Pasti ke tips- bawah deh sampai tidur tuh. tips dari aku tuh kak, kalian nggak perlu mikirin selagi orang-orang itu nggak ada kontribusi di hidup kalian. Benar banget. Karena omongan orang lain tuh ya kayak mulutmu itu harimaumu. Jadi untuk orang-orang juga jagalah perkataan kalian karena kalian nggak tahu perasaan orang lain itu. Ya itu aja Benar. sih, jangan terlalu kepikiran omongan orang karena itu bisa ya bikin depresi banget Ah. kalau pikiran. Oh jadi kita nggak usah kita nggak usah denger gitu. Nggak usah. Jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol gitu pakai headset aja gitu kak, supaya nggak denger perkataan Dengar orang. aja tapi ya nggak usah diambil hati. Nah, ya, betul, betul. Nggak usah masuk telinga kanan aja. Mungkin untuk Kamelda ada pesan-pesan untuk yang lagi struggle, yang punya mental health yang mirip seperti Kamelda, apa gitu Kak? Dari saya untuk teman-teman di luar sana yang lagi mengalami mental health yang sedikit down, tips dari saya kenali diri bahwa emosi yang kita rasakan atau apapun itu normal sebagai manusia. Benar banget. Tidak apa-apa untuk sedih atau marah atau meluapkan emosi apapun itu. Yang penting Jangan berlarut ya. Jangan Benar. berlarut dan jangan dipendam. Tidak apa-apa luapkan. Oh, jadi kita harus mengetahui diri sendiri gitu. Iya. Kita harus validasi perasaan kita dan it's okay not to be okay gitu. Benar banget kak. Oh. Kalau yang terakhir nih yang ditinggalin, gimana tuh? Mungkin ada pesan dan Tips, pesan ya. lain. So kalian tuh berharga. Hmm. Walaupun dunia bilang sebaliknya ya, tapi kalian harus percaya kalau kalian layak dicintai. Benar banget. You have to know your value ya. Oke, think it's all ya. Iya. Jadi buat kalian juga yang dengerin ini, ingat kalian gak sendiri, Betul. temukan kebahagiaan kalian di luar sana. Betul sekali. Jadi kalian itu jangan berlarut-larut dengan Benar. masalah. Mungkin itu setiap orang tuh punya masalah. Yang penting cara kalian untuk menghadapi masalah itu. Jangan lari Benar. dari masalah Bener banget itu. kak. Oke guys, ini obrolan yang sangat menarik ya tentunya. Dan pasti di episode-episode selanjutnya kita bakal ngomongin tentang topik yang lebih menarik lagi dari hari ini ya Kak Asrul ya. Betul sekali. Oke, buat tamu-tamu kita pada hari ini, Terima kasih. Kamelda, Kak Cindy, Kak Asli, dan Kak Faras, terima kasih banyak atas waktunya dan semangat menjalani hari-hari terus. sebagai mahasiswa ya guys ya. Masih ada hari esok. Jadi kalian harus semangat untuk hadapi hari itu. Iya. Oke guys, so thank you for watching and see you in the next episode. Bye bye. Bye bye.